Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar dari di rumah semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bertemu lagi bersama kita. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi pembelajaran tematik terkhusus untuk kelas 3 ya. Tapi kita akan fokuskan pada satu mapel yang akan kita pelajari, yaitu tentang mata pelajaran PPKN untuk kelas 3, tema 3, subtema 3. Tidak lama-lama kita bisa simak bersama. Kita lihat ada apa saja sih materi yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini. Materi PPKN kelas 3, tema 3, subtema 3. Deskripsi KD-nya 3.3 dan 4.3. Yang ingin kita pelajari pada kesempatan pertama yaitu nanti adalah peran di sekolah, yang kedua tugas warga sekolah, yang ketiga peran dalam kelompok. Next kita lanjut langsung ke materi yang pertama, yaitu peran di sekolah. Peran di sekolah ya. Ada berbagai peran yang dapat kita temui di sekolah. Selain peran sebagai siswa dan guru, ada juga peran sebagai kepala sekolah. Selain itu, ada juga yang berperan sebagai petugas perpustakaan, penjaga sekolah, petugas kebersihan, dan sebagainya. Setiap peran memiliki tugas dan kewajiban masing-masing. Semua peran tersebut sebaiknya dijalankan dengan baik dan sungguh-sungguh. Perbedaan peran di sekolah saling melengkapi. Dengan demikian kegiatan belajar mengajar di sekolah berjalan lancar ya. Jadi dalam lingkup sekolah itu ada berbagai macam peran ya. Setiap peran dalam lingkup sekolah itu berbeda-beda. Ada yang jadi kepala sekolah, ada yang jadi guru ya. Ada petugas kebersihan, petugas keamanan ya. Ada siswa atau murid-murid semua itu memiliki peran masing-masing di dalam lingkup sekolah ya. Tugas mereka berbeda ya. Ada juga petugas perpustakaan memiliki tugas yang berbeda juga ya. Jadi kepala sekolah, guru, kepala sekolah itu berbeda ya dengan tugas guru pada umumnya. Sekolah itu memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap sekolahnya. Guru memiliki tanggung jawab untuk bisa memberikan ilmu atau mendidik ya. Terus ada petugas perpustakaan untuk menjaga perpustakaan, petugas keamanan untuk menjaga keamanan sekolah, dan tugas kebersihan untuk menjaga kebersihan sekolah ya. Jadi peranan dan tugas masing-masing dalam lingkup sekolah itu berbeda. Ini kita di materi yang pertama, peran di sekolah. Kita next ke materi kedua, semoga adik bisa memahaminya. Di materi kedua ini kita akan belajar dengan tugas warga sekolah. Ini tugas warga sekolah itu apa sih? Ya, setiap peran memiliki peran masing-masing. Ya, tadi sudah Kak sampaikan tentang peran di sekolah itu apa aja. Sekarang tugasnya ya, sudah sejabar panjang lebar di materi yang pertama tadi ya. Sebagai siswa, tugasmu adalah belajar dengan baik dan menaati semua peraturan sekolah. Nah, tugas siswa yaitu belajar. Tugas utama seorang siswa adalah belajar ya, dan menaati semua peraturan yang ada di sekolah jika kita berada di lingkup sekolah. Tugas seorang guru adalah mengajar dan mendidik siswa. Sini udah kelihatan perbedaannya. Tugas siswa itu belajar ya, tugas seorang guru adalah mengajar atau memberikan ilmu dan mendidik, dan tugas kepala sekolah adalah memimpin dan mengawasi semua kegiatan di sekolah. Jadi tugas atau peran masing-masing antara guru, kepala sekolah, dan siswa itu berbeda
mereka ada tugas utama masing-masing harus dijalankan ya. Nah, itu materi singkatnya untuk materi yang kedua ya. Kita next ke materi yang ketiga. Nah, kita sampai di sesi materi terakhir, peran dalam kelompok. Nah, peran sebagai siswa di sekolah adalah belajar dan melaksanakan tugas yang diberikan guru atau kepala sekolah. Melaksanakan tugas dapat dilakukan secara berkelompok maupun perorangan ya. Jadi tugas yang ada di sekolah itu bisa dilakukan secara mandiri ataupun berkelompok ya. Atau bisa dikerjakan bersama-sama dengan temannya. Saat mengerjakan tugas berkelompok, setiap anggota kelompok memiliki peran. Pembagian peran akan menentukan tugas masing-masing. Jadi kalau kita untuk belajar berkelompok ya, menyelesaikan tugas secara berkelompok, kita harus bagi ya, masing-masing biar tugas itu cepat selesai. Jadi pembagian A mengerjakan, contohnya ya, si A karena untuk seumpama ini ada tugas menggambar, si A kamu besok membawa buku gambar, si B besok bawa alat warna ya, pensil warna ya, si C bawa penggaris. Nah, jadi setiap peran anggota itu dibagi per kelompok, apa yang harus dibawa untuk tugas besok. Jadi tidak mengandalkan satu orang ya. Kalau satu orang itu namanya tugas individu, tidak kelompok ya. Kalau tugas individu itu tidak perlu untuk pembagian tugas atau peran ya, semuanya bisa dikerjakan sendiri. Tapi kalau pembagian peran atau tugas setiap kelompok harus berbeda, nggak sama, biar pekerjaan tugasnya cepat selesai ya. Jadi pembagian tugasnya juga harus adil dengan yang lain biar tidak menimbulkan rasa iri sama teman-teman yang lain. Misalnya, guru memberikan tugas kelompok untuk mempersiapkan sebuah pameran karya seni. Tugasnya karya seni. Pada tugas tersebut ada siswa yang berperan sebagai ketua kelompok dan tugas memimpin dan mengatur jalannya diskusi kelompok ya. Jadi satu kelompok nanti akan dipilih oleh ketua ya, dipilih ketua. Siapa ketuanya untuk mengatur teman-temannya membagi tugas ya. Itu apa-apa yang harus dibawa dalam satu kelompok itu untuk menyelesaikan tugas karya seni. Ada siswa yang berperan mencatat hasil diskusi, ada juga yang berperan mempresentasikan hasil karya pada saat pameran ya. Jadi di lain itu peralatan yang harus dibawa dibagi. Nanti juga yang mungkin bisa jadi yang tidak mudah nanti memiliki tugas untuk mempresentasikan, ada yang mencatat ya hasil diskusi dengan teman-teman sebaiknya. Jadi yang mencatat itu adalah nama-nama siapa saja yang harus membawa alat ya, biar tidak lupa ya. Dicatat si A membawa ini, si B membawa ini. Bisa juga dengan nanti karya seni apa yang akan dibuat ya, atau ditulis ya, sebagai juga bisa juga motivasi ini karya seni apa yang harus dibuat ya, desainnya seperti apa harus didiskusikan dengan teman-teman. Mungkin salah satu dari teman-teman itu mungkin ada yang akan mempresentasikan setelah hasilnya jadi. Satu orang perwakilan untuk memulaikan hasil karyanya pada orang lain ya. Pembagian peran harus dilaksanakan dengan adil. Nah, ini udah kakak sampaikan. Jadi perannya harus adil ya, tugasnya harus adil ya. Ini adalah peran seorang pemimpin kelompok ya, untuk membagi tugasnya secara adil. Tugas kelompok akan berjalan lancar jika semua peran melaksanakan tugas dengan baik. Nah, di sini jika sesuatu dijalankan dengan seadil-adilnya, pembagian kelompoknya jadi tidak akan timbul rasa iri dengan yang lain ya. Jadi kalau tidak akan timbul rasa iri dengan yang lain, pasti pekerjaan itu akan enak berjalannya ya, akan cepat selesai dan hasilnya akan memuaskan bagi anggota kelompok tersebut ya. Jadi kebijakannya tidak hanya ditanggung oleh pemimpin, tapi semua anggota kelompok harus ikut berperan aktif ya. Pembagian peran dalam kelompok juga membuat kegiatan jadi lebih cepat selesai. Nah, itu tadi materi PPKN di materi 1, 2, 3 sudah kakak
peran di sekolah, tugas warga sekolah, ya, peran dalam kelompok, ya. Jadi sedikit kakak jabarkan, ya. Semoga dengan itu adik bisa sedikit memahami, ya, apa yang kakak sampaikan di materi PPKN KD 3.3, ya, di tema 3 sub tema 3. Nah, sekian, ya, yang kakak sampaikan dari materi tersebut, materi yang singkat, ya, tapi juga bermanfaat dan berbobot, ya. Jika mungkin ada suatu hal yang ingin ditanyakan, ya, mungkin bisa lihat video itu berulang, ya, dipahami, atau bisa dengan bantuan orang tua, pendampingan dari orang tua, ya. Sekian dari apa yang kakak sampaikan. Jika ada suatu hal yang penyampaian yang kurang pas, kurang tepat, kakak mohon maaf, ya. Mungkin di lain kesempatan, ya, kita bisa belajar bertatap muka, jadi kakak lebih mendalam untuk menyampaikan, ya. Tapi selama pandemi seperti ini kita belajar daring, ya. Semoga adik tidak jenuh, ya, tidak bosan untuk selalu menuntut ilmu, ya. Jadi gunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu, ya, digunakan untuk belajar, ya. Kakak akhiri, jika saya salah kata, kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum.